Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bapak. Kali ini kita akan belajar mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas mengenai tema 6, subtema 2, pemanfaatan sumber daya alam. Adapun tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama, siswa dapat menjelaskan sumber daya alam yang ada di lingkungannya. Yang kedua, siswa dapat memanfaatkan sumber daya alam yang ada di lingkungannya. Oke, kita langsung saja masuk ke materi berikut ini. Sumber daya alam yang ada di sekitar kita. Sumber daya alam di Indonesia sangat beragam. Keragaman ini dipengaruhi oleh bentang alam di suatu wilayah, misalnya sumber daya alam yang sayuran dan buah-buahan yang terdapat di dataran tinggi. Apa itu bentang alam? Bentang alam yaitu pemandangan alam atau daerah dengan aneka ragam bentuk permukaan bumi, yaitu diantaranya ada pegunungan, sawah, perkebunan, sungai, dan sebagainya, yang sekaligus merupakan satu kesatuan. Berikut beberapa contoh sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan. Yang pertama ada peternakan. Peternakan adalah kegiatan mengembangkan dan memelihara hewan ternak untuk mendapatkan manfaat dan hasil dari kegiatan tersebut. Hewan yang banyak diternakan diantaranya ada sapi, ayam, kambing, domba, dan masih banyak lagi jenisnya. Hasil peternakan diantaranya daging, susu, telur, dan bahan pakaian seperti wol. Berikutnya ada pegunungan. Pegunungan adalah bentang alam yang berupa deretan gunung yang bersambungan. Udara di pegunungan biasanya sejuk dan bahkan ada yang sangat dingin. Pemanfaatan daerah pegunungan yang pertama untuk bercocok tanam buah, sayur, dan bunga. Yang kedua sebagai lahan perkebunan. Yang ketiga sebagai objek wisata alam. Yang keempat dapat menyerap dan menyimpan air hujan. Berikutnya mencegah terjadinya erosi. Dan yang keenam tempat tumbuh hutan sebagai daerah perlindungan hewan dan tumbuhan agar tidak punah. Berikutnya ada pantai dan laut. Pantai adalah daerah perbatasan antara laut dan daratan. Pantai lazim terletak di daerah pesisir. Manfaat pantai dan laut yaitu yang pertama sebagai habitat hewan yang hidup di air. Yang kedua untuk usaha pengolahan garam. Yang ketiga sebagai tempat objek wisata atau rekreasi. Yang keempat sebagai sarana olahraga seperti berenang, menyelam, ski air, selancar, dan perahu layar. Yang kelima, di dasar laut juga banyak terdapat sumber daya alam seperti minyak bumi dan gas. Berikutnya adalah lahan pertanian. Indonesia merupakan negara yang mempunyai lahan pertanian yang luas. Lahan pertanian yang ada di Indonesia dimanfaatkan penduduk untuk kegiatan pertanian seperti padi, jagung, sayuran, buah, dan tanaman lainnya. Sebagian besar penduduk di negara kita bermata pencarian sebagai petani. Hasil pertanian berguna untuk memenuhi kebutuhan hidup. Berikutnya ada pertambangan.
usaha yang mengembangkan berupa bahan galian mineral, non-mineral, dan gas. Nah, berikut ini contoh hasil dari pertambangan. Ada tambang batu bara, minyak bumi, emas, perak, dan gas bumi. Nah, bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dan menghasilkan devisa negara. Berikutnya ada lembah. Lembah adalah jenis bentang alam yang biasanya berbentuk dataran rendah di antara dua bentang alam yang lebih tinggi, yang bisa berupa gunung atau bukit. Biasanya lembah berisi aliran atau sungai yang mengalir di sepanjang dasar lembah. Manfaat lembah sendiri bagi kehidupan manusia yaitu yang pertama sebagai lahan pertanian. Yang kedua, lahan peternakan. Lahan yang datar juga biasanya memiliki rumput yang baik dan cocok sebagai tempat untuk berternak. Yang ketiga, sebagai perikanan air tawar. Nah, cocok di lembah. Yang keempat, tempat pemukiman. Nah, bagaimana dengan sumber daya alam yang ada di lingkunganmu? Nah, sumber daya alam suatu daerah berbeda dengan daerah yang lain. Pemanfaatan sumber daya alam yaitu untuk mensejahterakan masyarakat dan lingkungan sekitar. Nah, itulah tadi sedikit materi mengenai pemanfaatan sumber daya alam yang ada di Indonesia. Adapun lebih detailnya nanti kita bisa searching melalui Google atau ensiklopedia lainnya. Oke, semoga materi yang singkat ini dapat bermanfaat untuk kalian belajar di rumah. Semoga kalian tetap sehat selalu, jaga kesehatan, jaga jarak, dan tidak lupa keluar rumah menggunakan masker. Nah, dan yang terpenting, sholat 5 waktu. Nah, itu saja materi yang dapat Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.